Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Sebuah film kungfu yang cukup melegenda yang dibintangi oleh Jackie Chan saat masih muda. Ialah Fearless Hyena yang dirilis tahun 1979 dan 1983 ini, di mana ceritanya akan berfokus pada seorang pemuda yang ingin balas dendam atas kematian orang tua mereka yang dibunuh oleh seorang master kungfu jahat. Dan para pemuda ini akan menggunakan kungfu juga untuk membalasnya. Dan maka dari itu, untuk mempersingkat waktu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang master kungfu bernama Yuan yang saat ini dia dan kedua muridnya tengah dikejar-kejar oleh anak buah dari master kungfu yang jahat yang ingin membunuhnya. Di mana untuk mengalihkan perhatian musuh agar master Yuan selamat, kedua muridnya pun memancing mereka lalu berpencar untuk bisa menghadapi orang-orang tersebut. Dan inilah pembentukan dari master kungfu jahat yang mengincar master Yuan tersebut. Dia bernama Tan Long dan usut punya usut, dia tidak hanya mengincar master Yuan melainkan mengincar seorang master kungfu lain yang merupakan teman master Yuan bernama Master Chen, yang motivasi dan tujuannya sendiri ialah hanya ingin melenyapkannya saja. Bayangkan. Ya, terkuaklah sebuah fakta. Tan Long ini ternyata pendiri sebuah klan bernama Klan Iblis, dan orang yang bernama Master Chen dan Master Yuan itu merupakan dua dari sekian banyaknya mantan pasukan petarung kerajaan Ming yang dulu menghancurkan klan milik si Tan Long ini. Dan walaupun sebenarnya klan Iblis tersebut dihancurkan memang atas dasar banyak merugikan orang lain, Tan Long tetap tak terima dengan kedua orang tersebut dan ia akan terus mengejarnya walaupun akan kesulitan karena muridnya ini nggak mau ngasih tahu di mana mereka berdua tinggal. Dan inilah sosok pembentukan dari Master Chen yang dicari-cari Tan Long. Dia baru saja pindah rumah setelah mendapat kabar dari Master Yuan, dan dia ini tinggal bersama cucunya yang bernama Dragon. Pada kesempatan ini Dragon harus menjalani hukuman karena disuruh latihan kungfu yang bener. Dragon malah main-main yang akhirnya membuat sang kakek menggemblengnya. Dan meskipun Master Chen rutin mengajari Dragon kungfu sejak dia berusia anak-anak, saat ini Master Chen melarangnya untuk jangan menggunakan kungfu di tempat umum karena sejatinya jurus yang ia ajarkan ke Dragon dapat dengan mudah dikenali si Tan Long, dan Master Chen tak ingin itu terjadi karena pasti akan membahayakan nyawa mereka berdua. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Master Chen berjualan mainan di pasar dan bukannya menyelesaikan hukuman atau paling tidak membantu, Dragon justru pergi ke tempat judi, tapi uniknya dia bisa menang yang menghasilkan cukup banyak uang. Di mana saat akan pulang, ketika bandar judi tersebut datang menghadang jalannya, ketika bandar itu memaksa untuk meminta uang yang dimenangkan si Dragon tadi, yang jelas saja itu tidak akan dikabulkan, sehingga pada akhirnya Dragon mesti bertarung sebab mereka bertiga memaksa untuk melawan. Dan dengan kemampuan kungfunya yang bisa dikatakan sudah cukup lumayan hebat itu, untuk hanya sekedar melawan 3 orang yang gak bisa bertarung sama sekali, Dragon dengan mudah mampu mengalahkannya, bahkan ia tak segan untuk mengerjai mereka bertiga. Begitu tiba di rumah, sang kakek jelas langsung menginterogasi dari mana Dragon mendapatkan uangnya, dan setelah tahu dapat uangnya dari cara berjudi, sang kakek langsung bisa menebak pasti Dragon mengeluarkan kungfunya karena ya dengan memenangkan uang segitu banyaknya, bandar judi tidak akan ikhlas untuk begitu saja melepaskannya. Dan sebagai hukuman karena sudah berani menggunakan kungfunya di tempat umum, Dragon harus mau sparring melawan si kakek dengan menggunakan sebuah toya, dan dengan ini sparring antara keduanya pun dimulai. 都算你醒目。
冇啊，爺。爽快過嚟，老鼠盤根，老牛推磨，老走啦冇啊！出嚟，唔好打！哎呀，睇你仲邊邊打，你又點會入腦啊？話咗你幾多錢啊？我哋識形意拳啊嘛。咁即係捱打，所以啫。Singkat cerita, esok hari pun tiba. Tak ingin dihukum oleh si kakek untuk kesekian kalinya, Dragon coba mendaftar kerja di sebuah toko penjual peti mati second dan Dragon langsung diterima. Akan tetapi gaji yang ditawarkan hanyalah sedikit, yang sebenarnya sih itu gak jadi masalah, yang penting ia tidak dimarahi kakeknya lagi. Namun seketika Dragon langsung mengurungkan niatnya untuk bekerja di sini lantaran belum apa-apa sudah didenda. Dragon didenda akibat tak sengaja menjatuhkan peti yang membuat si pemilik ketimpa, dan selanjutnya Dragon memilih pulang, tapi di tengah jalan ia bertemu 3 penjudi kemarin yang kali ini menawarkan pekerjaan setelah tahu Dragon mempunyai sebuah kungfu yang cukup luar biasa. Dan setelah itu Dragon dibawa untuk dipertemukan dengan bos mereka yang memiliki sebuah perguruan tapi nggak punya murid. Loh, kok bisa? Ya jangankan mau ngajarin orang, kuda-kuda aja dia nggak bisa. Lah terus ngapain buka perguruan? Jawabannya sudah pasti cuan-cuan-cuan. Dan di sini Dragon akan dibayar mahal asalkan mau jadi petarungnya, sebab si bos yang bernama Tan Long ini akan menantang perguruan lain dengan harapan bisa mendatangkan murid-murid dari perguruan yang dikalahkannya nanti. Awalnya si Dragon menolak karena takut akan ketahuan kakeknya, tapi setelah Tuan Hong menyarankan untuk menyamar saja ketika bertarung, saat itu Dragon pun langsung menerima, dan esoknya Tuan Hong sudah berhasil mendatangkan 1 perguruan untuk kemudian Dragon pun bersiap untuk melawan si petarung tersebut. 咁大火氣，飲杯茶先。Baru saja selesai mengalahkan petarung tersebut, muncul 1 petarung kali ini membawa senjata dan Dragon tetap maju untuk meladeninya. Lalu di sini ia berpura-pura kesulitan melawannya, lantas meminta agar Tuan Hong menaikkan bayarannya. Dan begitu harga sudah mencapai kata pembagian 50-50%, di situ Dragon langsung serius untuk mengalahkannya dan Nah, setelah selesai dengan pekerjaannya, Dragon pun pulang lalu menyembunyikan uangnya di semak-semak dan ia membawakan obat untuk kakeknya yang sedang sakit. Dan sang kakek kali ini nggak banyak nanya karena tahu Dragon bekerja di sebuah toko peti mati di pasar. Dan begitu esok harinya tiba, Dragon kali ini harus berhadapan dengan seorang petarung bertubuh gempal yang memiliki kecenderungan hypersex. Dan dengan target yang sama ingin mendapatkan uang lebih banyak, Dragon lagi-lagi meminta dinaikkan harganya. Lantas Dragon pun menggunakan sebuah trik berdandan ala wanita untuk bisa menghadapi petarung tersebut. Oh iya, sedikit tambahan aja, pertarungan kali ini bukan lagi bertujuan ingin mencari murid, melainkan sudah terang-terangan taruhan alias berjudi dalam kedok sebuah sparring kungfu. Begitu identitas aslinya sudah diketahui, Dragon tidak perlu susah payah melawan karena musuh udah babak belur duluan, dan Dragon mengakhiri pertarungan ini dengan melemparnya menggunakan apel yang sebelumnya sempat ia jadikan buah dada. Dan di satu sisi, karena adanya pertarungan tersebut, Tan Long akhirnya mendengar bahwa ada jurusnya Master Chen yang membuatnya tanpa buang-buang waktu langsung ke sana. Dan di tempat lain, Master Chen yang sempat curiga dengan apa yang disembunyikan Dragon akhirnya memutuskan untuk memeriksa semak-semak tersebut.
Nah, karena terkesan dengan apa yang diperjuangkan cucunya, Master Chen pun pergi untuk menyusulnya, tapi ia di jalan malah nggak sengaja melihat pertarungan ini, dan saat melihat kakeknya di tengah-tengah para kerumunan para penonton itu, saat itu Dragon langsung tidak fokus hingga dengan mudahnya berhasil dipukul, dan setelah sadar bahwa yang bertarung adalah cucunya, tanpa pikir panjang Master Chen pun langsung mendekatinya, yang seketika itu juga Dragon pun langsung bergegas pergi karena ketakutan melihat kakeknya datang. Saat pulang itulah, Master Yuan terlihat baru saja tiba bersama kemunculan Tan Long dan anak buahnya. Dan tanpa buang-buang waktu, Tan Long langsung menanyakan sosok si petarung ke Tuan Hong. Lantas kemudian Tan Long pun langsung menuju ke alamat yang dikasih Tuan Hong tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, Tan Long tak sengaja bertemu Dragon, lalu bertanya lokasi rumah Master Chen untuk memastikan benar atau tidak alamat yang diberikan Tuan Hong. Dan dengan polosnya, karena kebanyakan ngelamun memikirkan kesalahan, Dragon malah ngasih tahu yang itu membuat Master Chen ketar-ketir saat melihat kemunculannya. Ketika kembali dan melihat kakeknya diserang, Dragon pun langsung ingin membantunya, tapi seketika Master Yuan pun menahan karena berpikir Dragon pasti akan mati jika ikut turun untuk membantu kakeknya. Dan setelah sang kakek dipastikan mati, lalu mereka sudah pergi dari sini, Dragon pun dilepaskan dan Dragon menangis sejadi-jadinya. Dan meskipun di awal-awal sempat menyalahkan Master Yuan, setelah dijelaskan Dragon pun akhirnya mau mengerti, tapi dia tetap sedih karena kehilangan kakeknya. 你去邊度？我去揾個敗佬搏命！你連我呢個跛佬都唔夠打，你揾乜嘢同人搏命？ Dari situ, Dragon mulai diajarkan sedikit demi sedikit dasar-dasar kungfu, dan ia juga berlatih fisik lebih giat guna membentuk ototnya agar punya pukulan yang maksimum dan tak tanggung-tanggung. Dragon sampai memporsikan latihannya setiap hari, semua dilakukan agar bisa cepat masuk ke tahap mempelajari kungfu, agar nantinya ia bisa langsung balas dendam, karena sudah pasti setelah ini guru barunya yaitu Master Yuan pun juga akan diincar oleh si Tan Long. Akibat latihan fisik dengan porsi yang berlebih itulah, Dragon mengalami serak yang membuat suara berbicaranya seperti tidak jelas, dan karena itulah hari ini Dragon akan dilatih insting serta ketangkasannya saja. Pada kesempatan ini Dragon harus menghindari serangan dari Master Yuan, lalu keluar dari pintu rumah ini yang disitu sudah disediakan banyak rintangan untuk ia lewati, dan setelah latihannya selesai, mereka berdua menyempatkan waktu untuk berbelanja bahan makanan di pasar, dan di sini Dragon dibuat bersedih karena harus melihat tukang mainan yang mengingatkannya pada sang kakek. Dan ketika tengah merenung sambil merasakan kesedihan seakan tak percaya dengan apa yang terjadi pada kakeknya itulah, saat itu muncul si Tan Long yang sontak membuat emosi Dragon memuncak, dan saking emosinya Dragon sampai benar-benar tak bisa berbicara karena ia terlalu fokus untuk antusias membunuhnya. 佢啞噶喎，而且仲係癲喎！死靚仔，咩事咁唔好老皮啊？死靚仔，
Beruntung ketika Tan Long sudah benar-benar emosi dan ingin membunuhnya, Master Yuan datang menyelamatkan dan Master Yuan bersandiwara seakan-akan Dragon adalah cucunya yang memang mengalami gangguan jiwa, dan begitu Master Yuan bisa membawa Dragon pergi dari hadapan mereka, di situ salah satu anak buahnya baru sadar kalau itu adalah Master Yuan, tapi saat akan kembali mengejarnya, Master Yuan sudah keburu menghilang duluan, yang itu membuat Tan Long agak sedikit kecewa. Nah, pada akhirnya, karena identitas mereka sepertinya sudah diketahui, Master Yuan pun akan menurunkan kungfu pamungkas yang belum diajarkan si kakek. Jurus ini sendiri berpusat untuk memainkan emosi lawan, dan Dragon diminta untuk belajar dengan sungguh-sungguh tanpa mengedepankan emosi dalam dirinya sendiri. Dan seperti apa sih jurus yang dimaksud? Nah, singkatnya, dengan menggunakan ranjau yang tersisa, Tiger berhasil memenangkan pertarungan itu lebih dulu, lalu membuat satu setan itu tewas dengan cukup mengenaskan. Dan selanjutnya, Tiger pun langsung membantu Dragon dengan menggunakan tendangannya yang pada akhirnya membuat setan terakhir tewas. Dan setelah itu film pun tamat.